wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya jangan senyum-senyum juga, masa masih pagi udah senyum. Kita nggak apa-apa ya senyum pagi-pagi ya, supaya sehat. Sehat. Ini cuaca mendung, tetap semangat. Ya. Terus dari rumah tadi ke sini diantar orang tua pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Bawa payung? Bawa. Karena apa? Karena kalau hujan nanti jadinya kalau pernah hujan karena sakit. Jaga kesehatan ya. Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan siapa? Oh, Mas Alif. Alif ya? Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir siapa aja nih? Akina, Dimas, Sakit? Atau apa? Atau kata hujan? Hujan. Ya, hujan ya. Sekarang Pak Guru absen dulu. Ya, yang tidak hadir nanti keterangannya apa nanti disampaikan. Fatih? Fatih? Hadir. Tri hadir. Terus Akma, Akina. Dimas tidak hadir. Kemana dia? Dimas. Hujan ya, hujan ya. Maimun, Dafa, Maulana, Maulana hadir. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang menjadi anak soleh. Ya. Jadi anak soleh gimana sih? Ciri-ciri anak yang soleh itu? Selalu rajin beribadah. Selalu beribadah. Terus apa lagi? Selalu zikir, ngaji. Selalu pergi ngaji. Terus Berbakti. berbakti kepada orang tua itu contoh-contohnya ya. Terus yang berikutnya kita sudah langsung sini aja ya. Ya, saya ulang lagi. Sudah siap belajar? Siap. Nah, lanjut ya. Nah, materi sekarang adalah menjadi anak soleh dan soleha. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Nah, apa yang biasa dilakukan? Apa yang kalian lakukan apabila orang tua meminta bantuan? Apa yang kalian lakukan ya?
Apabila orang tua kita, apa yang kita lakukan? Apabila orang tua kita meminta bantuan kepada kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Fatih? Apa yang dilakukan? Menolakkah? Atau melaksanakan-kah? Atau menawar-nawar-kah? Melaksanakan, ya. Yang lain? Ibu main HP dulu. Nah, kan ada seperti itu, betul tidak? Nah, betul. Jadi harus dilaksanakan dulu, tidak boleh menolak, ya. Lanjut. Nah, ciri-ciri anak soleh, ya, di ciri-ciri sini, ciri-ciri anak soleh dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama anak soleh di rumah, saat di rumah. Yang kedua, anak soleh di sekolah. Dan yang ketiga, anak soleh di lingkungan. Lanjut. Nah, ciri-ciri anak soleh di rumah apa saja kira-kira? Ayo coba. Membantu orang tua. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, menghormati dan mematuhi orang tua. Terus yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Nah, yang ketiga, Berbicara dengan sopan dan tidak sembarangan. terus yang keempat, Berdoa sebelum tidur, makan, dan melakukan aktivitas lainnya. yang kelima. Rajin sholat dan membaca Al-Quran di rumah. Pertanyaannya Pak Guru, kira-kira yang sering dilanggar kira-kira apa di sini? Ayo, Pak Guru tidak menanyakan yang selalu dilaksanakan, tapi yang sering dilanggar kira-kira apa di sini? Yang di rumah, khususnya di rumah. Ayo, kira-kira apa? Ayo. Yang sering dilanggar tidak dilaksanakan. Ya, kalau rajin sholat kan ada di sini, ya kan? Yang sering dilanggar kira-kira apa? Berdoa sebelum tidur dan makan. Itu dilaksanakan. Yang tidak pernah, yang jarang dilaksanakan di sini kira-kira apa? Ayo. Yang rajin sholat subuh siapa? Saya. Teng teng teng. Yang rajin sholat subuh siapa? Nah itu salah satunya itu ya. Yang lain berarti belum sepenuhnya melaksanakan, Sekolah. belum melaksanakan ciri-ciri anak soleh di rumah. Yang keempat, Alif, Tidak mencontoh. mencontek. Jujur saat mengerjakan tugas atau ujian. Nah, siapa yang biasa nyontek? Ayo. Kalau yang biasa nyontek berarti dia bukan anak yang soleh di sekolah, ya. Yang kelima, melaksanakan piket sesuai jadwal. Yaitu yang mungkin kalau hari ini yang piket siapa bersiap dilaksanakan. Nggak usah datang terlambat. Kasihan teman-teman yang lain, ya kan? Yang harusnya piket, yang harusnya dia tidak piket, jadi ikut bantu menyapu. Tapi tidak apa-apa sebenarnya menyapu. Tapi alangkah bertanggung jawabnya kalau yang piket tadi itu datang lebih awal dan menyapu. Ciri-ciri anak soleh di lingkungan kira-kira apa yang bisa menjawab? Yang lain selain yang tadi 3 orang itu, selain sama Alif, terus siapa nih? Akbar sama? Ya, siapa yang lain jawab? Bisa jawab? Bisa menguraikan, menyebutkan salah satu ciri-ciri anak soleh di lingkungan. Ayo siapa? Bisa tidak? Saya. Ayo coba apa? Mengikuti kerja bakti. Mengikuti kerja bakti. Ayo yang lain. Pasti Alif lagi mau katakan. Ayo lah Alif. Ayo. Ayo. Membantu teman ketika kesulitan. Membantu teman kita sekitar. Bagus. Yang lain? Ada yang lain? Akun lagi? Gak ada. Lanjut. Ya, ini ciri-ciri anak soleh di lingkungan. Yang pertama, bersikap ramah terhadap tetangga. Tadi betul apa tadi? Betul ya. Ikut menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kerja bakti mana tadi yang bilang kerja bakti tadi? Ya, ini. Tapi kalau di masjid Pak Guru lihat kalau pas kerja bakti banyak yang main bola. Ya, Alif. Ya, main bola. Ini siapa nih? Asia.
sabar lagi. Ya kan? Itu harus dirubah. Jadi kalau ada orang kerja bakti ikut kerja bakti. Jangan kalau selain kerja bakti kalau mau main silakan main ya. Nah, kira-kira contoh-contoh perilaku anak soleh di rumah, ayo. Sehari-hari ya. Saat di rumah, ya mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah, membantu mengambilkan barang atau membersihkan rumah. Ya, yang rajin di rumah siapa? Ayo, yang rajin di rumah siapa? Ini jujur, harus jujur ini, karena selalu membantu orang tua. Ya, menjaga apa? Jualan ini membantu apa? Membantu mengambil barang, membersihkan rumah. Ya, lanjut. Menjaga adab ketika berbicara dengan orang tua. Tidak boleh bilang kalau disuruh, Alif, tolong belikan ini. Ah, nanti dulu. Tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Harus sopan sama orang tua, bahasanya harus sopan. Tidak sembarangan, tidak menyangka. Nah, ini yang keempat ini. Ayo lebih banyak mana? Belajar atau main gamenya, gadgetnya, HP-nya? Yakin? Ayo, yang jujur yang banyak main HP-nya siapa? Ah, kan? Harus dirubah. Harus banyak main belajarnya, main bukunya harus banyak dibandingkan main HP-nya. Boleh main HP tapi di situ harus ada yang materi belajar. Pak Guru saja di HP ada materi untuk cara baca huruf hijaiyah yang benar bagaimana, ya kan? Situ. Jadi bukan isinya hanya game dan game. Ya, lanjut. Nah, menutup salah. Yang kelima adalah menutup aurat dan menjaga kebersihan diri, khususnya yang muslimah ya, pakai jilbab kalau di rumah. Di dalam rumah nggak apa-apa, kalau keluar harus pakai laki-laki juga begitu. Jaga apa? Aurat. Terus saat di sekolah, ya, yang pertama menyapa guru dan teman dengan sopan. Menjaga sopan santun saat berbicara. Tidak boleh ada kata-kata yang berhubungan dengan kebun binatang, ya. Apa misalnya? Nah, itu ya, pokoknya yang itu ya. Binatang baik nggak boleh, sama teman nggak boleh. Waktu sama adik, ya. Apa? Terus meminjam dan mengembalikan barang kelas dengan tertib. Misalnya ini tadi mungkin Pak Guru minta tolong dibawa ke mana? Ke kantor, bawanya pelan-pelan ya. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu apabila ada PR. Ya. Yang kelima menolong teman yang kesulitan dalam belajar. Hari tadi siapa tadi sih? Serius ya. Harus menolong teman, tapi kalau satu ujian tidak boleh. Ini saya tolong kamu. Ini nomor sekian ini, tidak boleh ya. Itu ujian. Tapi kalau untuk belajar tidak apa-apa. Lanjut. Saat di lingkungan. Contoh-contoh saat di lingkungan misalnya membuang sampah pada tempatnya tadi, tidak merusak tanaman dan fasilitas umum, menolong tetangga seperti memungut barang yang jatuh atau memberi jalan. Mengikuti kegiatan masyarakat seperti gotong royong tadi di masjid tuh, misalnya di masjid ada kerja bakti, kita ikut, bukan main bola. Boleh main bola apabila sudah selesai kerja bakti. Menjaga diri dari pergaulan buruk. Ya, kalau dia teman, diajak dia, ayo kita gabung ini yuk. Nggak boleh, nggak boleh saya seperti itu. Nggak boleh gabung teman, ya. Kalau bisa dia diajak untuk kebaikan, ya. Pak Guru kasih video dikit lah. Mau tidak? Video apa kira-kira? Ini yang ya, masalah kita kan udah anak soleh. Jadi doa yang paling utama saat orang tua kita adalah salah satu orang tua meninggal, salah satu adalah doa anak yang soleh. Kita lihat ini salah satu video salah satu anak soleh.
aja soalnya nggak apa ya. Ini ada tulisannya nih. Tinggal tidur ya. Anak soleh bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh dan bisa memberikan syafaat pada orang tua kita, ya. Kira-kira itu. Jadi yang tadi Pak Guru sampaikan itu sebagian kecil dari beberapa ciri-ciri anak soleh. Jadi kalian harus rajin belajar. Yang tadi seperti disampaikan tuh mematuhi perintah orang tua. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas. Oke? Ya. Bisa dikerjakan. Pak Guru akan bagi tugasnya masing-masing. Lagi. Tulis nama dulu. Yo, tulis nama dulu. Tulis nama di atas ya. Sementara usaha jangan buka buku dulu, tapi kalau nggak bisa boleh buka buku. Di apa yang ada di nih, tampilan nih. Lanjut. Jadi komputer ya. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Atau di sini biar nggak pojok. Nah, duduk di situ. Ya, susah. Tak apa, tak lihat. Toh juga nanti Pak Guru baca di rumah. Nanti Pak Guru selesaikan ke dulu. Nah, nilainya. Terima kasih. Aisyah sudah? Sudah? Biru. Tinggal berapa? Satu? Sudah tinggal satu toh? Sudah? Nggak apa-apa. Yo. Akbar dulu, mau wajib selesai di Akbar. Baik, sudah semuanya? Ya. Kalian sudah menerima tentang apa namanya ciri anak soleh dan anak soleh itu siapa? Untuk laki-laki soleh untuk terus Pak Guru mau tanya ciri-ciri anak soleh di rumah. Ayo, yang bisa jawab. Ya satu-satu. Pertama apa? Lanjut. Apa tadi? Apa? Jangan membentak orang tua. Tidak berbicara. Terus apa? Banyak sebenarnya ya. Terus contoh, nah, tadi kan ciri-cirinya. Contoh anak soleh di lingkungan. Tadi kan ciri-cirinya. Sekarang contohnya, kira-kira apa? Ya, mungkin bisa bakti. Yang lain dong, jangan terus yang baca, yang nyebut. Ya, terus. Tidak membuat onar. Dan onar, terus. Puasa berbayar, ya, sudah. Pak Guru harapkan apa? Pak Guru harapkan kalian bisa melaksanakan semuanya itu ya, karena itu merupakan membuat nanti kalian bisa menjadikan syafaat kepada orang tua kita dan memberi manfaat kepada diri kita sendiri ya. Kita bisa dihargai orang, bisa dikenal orang, bisa menjaga nama keluarga kita. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Ya, mungkin salah satu bisa memimpin doa. Mengakhiri.